وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Alhamdulillahilladzi madahal abrara biqulubihim as-safiyah wa amalihim az-zakiyah. Usalli wa usallim ala al-habibil karim nabiyyina wa qaidina allazi zakkallahu qalbahu wallazi arsyada ummatahu qailan fi hadithihi ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Saudara sekalian yang saya muliakan, pada sesi tadabbur petang menjelang kita berbuka puasa pada sore hari ini, tak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Syam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan juga meridhai amalan-amalan kita, serta diizinkan takwa itu bersemayam di dalam qalbu kita masing-masing, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis beliau, at-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini, dan beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu yang sangat penting dan sangat vital di dalam anatomi jasad kita adalah qalbu. Ala inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika organ ini baik, maka baiklah seluruh aktivitas kita, amalan-amalan kita. Dan jika dia buruk, maka buruklah semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa organ tubuh kita itu, segumpal daging itu disebut sebagai qalbu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Syam Ramadan, di dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir daripada ayat pada diksi tattaqun, menurut para ulama tafsir, merupakan visi daripada tasyri' atau pensyariatan ibadah puasa itu sendiri, agar kita mencapai derajat ketakwaan. Ketakwaan didefinisikan oleh para ulama sebagai suatu sikap mawas diri dan membuat perisai, proteksi, perlindungan agar kita selamat dari segala ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ta'at wa jitinabil ma'asi, dengan menunaikan segala ketaatan di hadapan Allah
dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti takwa. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa takwa itu bersemayam di dalam qalbu kita masing-masing, maka agar kita sampai pada visi takwa di dalam beribadah siam di bulan yang penuh barakah ini, siam Ramadan, syahrul Ramadan, maka selayaknya kita menyiapkan satu tempat, satu singgasana yang pantas disinggahi oleh takwa itu, yaitu adalah qalbu. Karena ya saudara sekalian, dalam kajian tadabbur petang yang insya Allah secara berseri kita akan sampaikan dan kita akan kaji bersama, kita akan membahas bagaimana Al-Quran bertutur tentang qalbu dan bagaimana seharusnya kita mengikat qalbu ini dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak ada qalbu seorang pun di antara anak Adam kecuali dia bergerak dan digerak-gerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki oleh Allah untuk lurus, maka luruslah. Yang dikehendaki oleh Allah untuk menyimpang, maka menyimpanglah dia. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Al-Ghazali memberikan makna yang bagus untuk kita renungkan bersama, bahwa beliau menyatakan di dalam karya-karya beliau, di antaranya misalnya di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau menulis kitab yang sangat populer di masyarakat kita, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan bahwa al-qalbu itu dapat dimaknai dalam dua perspektif. Yang pertama adalah qalbu dalam dimensinya yang fisik, al-jasmani. Qalbu pada dimensinya yang fisik menjadi ranah penelitian para dokter, para ahli kesehatan. Tetapi tentu yang kita bahas saat ini adalah bukan qalbu pada dimensinya yang fisik, tetapi qalbu sebagai latifah rabbaniyah. Ada nuansa-nuansa kelembutan ilahiyah yang ada di dalam qalbu ini. Dan kata Imam Al-Ghazali, laha ilaqatun ma'al qalbil jismani. Dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan qalbu pada dimensinya yang jasmani. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, para ulama tafsir pun juga memberikan beberapa pengertian dan menerangkan kepada kita bahwa kata qalbu di dalam Al-Quran tidak kurang disebut oleh Allah sebanyak 122 kali di dalam 43 surat. Ini menunjukkan bilangan yang sangat luar biasa banyaknya, dan juga memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya memperhatikan qalbu ini. Di dalam penjelasan para mufassir misalnya, al-qalbu bima'na al-akal. Qalbu itu dikatakan sebagai akal budi. Akal berasal dari kata bahasa Arab aqlun. Artinya suatu ikatan. Maka orang Arab menyebut ikatan dari serban yang mereka gunakan dengan istilah iqal. Artinya orang yang berakal budi itu adalah orang-orang yang menyadari tentang batasan-batasan ilahiyah. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang memahami di mana dia berhenti ketika Allah memintanya untuk berhenti. Maka sering sekali kita mendengarkan di dalam ayat Al-Quran, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Dan itu adalah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Bagaimana orang memahami batasan-batasan ini dengan baik? Tentu dia menggunakan al-aql, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi Al-Quran ini ada suatu pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga bagi kita. Tetapi bagi siapa itu? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau menyatakan aqlun yatadabbaru bih, akal yang digunakan untuk merenung, untuk mentadabburi. Apa yang tidak tadabburi? Tentu selain ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, juga dia mentadabburi ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Al-qalbu di dalam pemahaman para mufassir juga dinyatakan sebagai ar-ruh. Misalnya mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzunun. Ini adalah cerita bagaimana para sahabat pada saat itu, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika mereka menghadapi suatu peperangan Khandaq waktu itu yang begitu dahsyat, di luar dugaan para sahabat jumlah bala tentara yang demikian dahsyat, sampai-sampai balaghatil qulub al-hanajir, ibarat orang yang meninggal dunia, ruh itu seolah-olah sampai di tenggorokan, artinya dia tidak keluar. Dan kita bisa memperhatikan orang yang nazak misalnya, ada orang yang begitu indah ruhnya keluar dari jasadnya, tapi ada orang yang kemudian ruhnya tertahan seolah-olah sulit untuk keluar. Maka mereka menafsirkan seperti Al-Asfahani misalnya, wa balaghatil qulubul hanajir, itu artinya adalah wa balaghatil arwah. Qalbu juga dinyatakan sebagai pandangan, sebagai pemikiran, sebagaimana misalnya yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ini adalah cerita tentang karakter orang-orang yang memusuhi Allah, yang memusuhi agama, yang memusuhi orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan melakukan perlawanan peperangan kepada orang-orang beriman, kecuali dari tempat, dari benteng pertahanan yang sedemikian kuat, atau dari belakang tabir, dari belakang dinding-dinding besar yang dibuatnya. Bahkan perseteruan di antara mereka itu sangat besar. Engkau mengira mereka itu solid dan kompak. Wa qulubuhum syatta. Ketika Allah menyatakan wa qulubuhum syatta, maka Al-Imamul Qurtubi menyatakan qulubuhum syatta ay mutafarriqah. Pandangan-pandangan mereka itu beraneka ragam, kontradiktif satu dengan yang lainnya. Kata beliau, fa ahlul batil mukhtalifun ara'uhum. Orang-orang ahli kebatilan, pandangan-pandangan, pikiran-pemikiran mereka itu saling bertentangan. Mukhtalifatun syahadatuhum. Kesaksian mereka juga beraneka ragam. Mukhtalifatun ahwa'uhum. Hawa nafsu mereka juga demikian beragam. Wa hum mujtami'una fi adawati ahlil haq. Hanya saja, meskipun syahwat, meskipun hati mereka ini bercerai-berai, namun mereka satu kata ketika menghadapi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Yang berikutnya juga kita dapatkan
kata al-qalbu bermakna di dalam Al-Quran dengan istilah as-sadr. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka memiliki qulub yang dengannya mereka merenung, atau mereka memiliki telinga yang dengannya mereka mendengar perkataan-perkataan yang hak? Maka sesungguhnya bukanlah mata penglihatan yang ada di kepala mereka yang buta, tetapi yang buta adalah al-qulub, qalbu mereka yang ada di dalam dada. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan, anna absarahum lam ta'am wa innama amiyat qulubuhum. Pandangan-pandangan kasat mereka tidaklah buta, tetapi adalah yang buta itu qalbu mereka. Ketika Allah menyatakan allati fis sudur, ini adalah sebuah penekanan bahwa qalbu itu letaknya adalah di dada, persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali seperti yang saya jelaskan tadi. Karena itulah saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam ayat terakhir yang saya sampaikan tadi, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah mata penglihatan mereka yang buta, tetapi sesungguhnya yang buta adalah qalbu mereka yang bersemayam di dalam dada. Maka qalbu di sini adalah dimaknai sebagai al-latifatur rabbaniyah, kelembutan ilahiyah, al-aqilatul wa'iyah. Dia memiliki daya untuk melakukan perenungan dan memberikan kesadaran yang mendalam pada diri kita. Wa ilaqatun bil qalbil ladzi huwal lahm, dan dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kalbu sanubari kita yang ada di dalam kalbu kita. Bahkan juga dinyatakan kalbu dipahami sebagai transmitter ilahiyah yang dengannya kemudian kita sanggup menangkap cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menjadi cahaya, memberikan penerangan bagi langit-langit dan bumi ini, dan pada diri manusia yang dapat menangkap cahaya-cahaya ilahiyah itu adalah al-qalbu. Yang qalbu inilah kemudian memantulkannya kepada panca indera kita, yang kemudian dengannya kita sanggup untuk fi'lu ta'at wajtinabul ma'asi, melakukan segala ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, begitu pentingnya kita harus menata dan menjaga qalbu ini. Bahkan para ulama kita menyatakan al-qalbu mahallul hidayah. Kalau kita sering mengharap dan berdoa tentang hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu bersemayam di dalam qalbu. Letak daripada hidayah itu adalah qalbu kita. Tapi pada saat yang sama, wa huwa manbatud dhalalah, dia juga di mana kesesatan itu bisa bersemi. Sebab itulah kemudian Allah mengajarkan kita di dalam berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan kami, jangan kau palingkan hati kami, qalbu kami, setelah engkau memberikan hidayah kepada qalbu kami, dan berikanlah rahmat bagi kami dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Maka saudara sekalian yang saya muliakan, dari situlah kemudian ketika kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kita, dan di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan kalbu ini, tegakkan, kokohkan kalbu ini di atas agamamu yang lurus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bertutur kepada kita dan menceritakan satu kisah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Rasulullah banyak sekali bermunajat kepada Allah, di dalam doa-doa beliau banyak sekali beliau menyatakan, ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan qalbu, tegakkan qalbuku di atas din ini. Beliau kemudian sahabat Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, amanna bika. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah beriman. Amanna bika, sungguh kami telah beriman denganmu. Wa bima ji'ta bihi, dan segala apa yang kau ajarkan kepada kami, kami imani. Fahal takhafu alaina. Apakah dengan demikian, wahai Rasulullah, engkau mengkhawatirkan kami? Qala na'am. Rasulullah menjawabnya, iya, aku mengkhawatirkan kalian. Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman, min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Ya, sungguh aku mengkhawatirkan kalian, karena sesungguhnya kalbu-kalbu itu berada di antara jari-jari Allah, dua jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia gerakkan sekehendak dia. Yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bolak-balikkan kalbu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qalbu, saudara sekalian, qalbu huwa maudhi'u nazarillah, adalah tempat di mana pandangan Allah jatuh pada diri kita masing-masing. Fallahu subhanahu wa ta'ala la yanzur ilal ashkal. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat pada postur, tampilan postur kita, mazahir kita, hal-hal yang tampak dari kita, ketampanan kita, kecantikan kita, sama sekali tidak ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yanzuru ila qalbil abdi. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada qalbu kita. Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan, penting bagi kita semua, terlebih lagi di bulan yang penuh diberkahi ini Ramadan al-Mubarak, penting bagi kita untuk menata kembali struktur qalbu kita yang barangkali di sana sini terdapat kelemahan, di sana sini terdapat kekotoran. Perlu untuk kita tata kembali. Mengapa Rasulullah SAW juga menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah menatap, tidaklah melihat kepada gambaran fisik kalian, bukan juga kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah semata melihat kepada qalbu kalian, wa ila a'malikum, dan melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Jika demikian, saudara sekalian yang saya muliakan, dapat dikatakan bahwa pentingnya kita merawat qalbu ini, karena qalbu merupakan sentral daripada keseluruhan organ kemanusiaan, organ daripada jasad-jasad kita. Dan seluruh organ ini akan baik, istiqamah dan lurus sesuai dengan keadaan qalbu kita. Demikian pula sebaliknya, semua organ fisik kita ini akan mengalami ketimpangan tatkala terjadi ketimpangan di dalam qalbu kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Demikianlah saudara sekalian yang saya muliakan, betapa indahnya qalbu yang suci, qalbu yang bening, qalbu yang selalu dirawat oleh para pemiliknya. Inilah yang akan menjadi modal utama bagi kita ketika kita hadir sendiri-sendiri ke hadapan Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap orang
akan datang menemui Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dan Allah juga tegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika tidak lagi bermanfaat harta, jabatan, keturunan, dan apapun pula kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, bersih dari segala noda, baik kotoran-kotoran, dosa sosial kepada manusia, terlebih lagi dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membersihkan dan mensucikan kalbu kita, sehingga kita istiqamah di dalam menjalani segala apa yang disyariatkannya dalam kehidupan ini, untuk kemudian bertemu kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang bening. Saudara sekalian, demikian tadabbur sore yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita selalu konsisten dan istiqamah mengikat kalbu dengan Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.